Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Salsabila dari Prodi S1 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat atau nutrisi seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem ini juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Jantung. Jantung adalah pompa berotot yang bekerja terus-menerus tanpa berhenti memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi jantung adalah pompa ganda agar terjadi aliran darah pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi dan relaksasi. Letak jantung di dalam perikardium, di rongga mediastinum, dalam rongga toraks, tepatnya di belakang tulang dada atau sternum. Kurang lebih 2 atau 3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Jantung berada di antara kedua paru-paru. Struktur jantung itu terdiri dari 3 lapisan yang berbeda, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Perikardium itu selaput yang mengitari jantung. Nah, perikardium ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu perikardium parietalis, yaitu lapisan luar yang melekat pada tulang sternum dan selaput paru. Dan yang kedua itu ada perikardium visceralis, yaitu lapisan permukaan dari jantung yang disebut epikardium. Di antara kedua lapisan itu terdapat sedikit cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompa. Ruang-ruang jantung terdiri dari atrium dan ventrikel. Nah, atrium itu yang biasa kita sebut itu serambi berdinding tipis, dan atrium ini terbagi jadi 2. Ada atrium kanan dan atrium kiri. Sedangkan ventrikel, yaitu yang biasa kita sebut itu bilik. Nah, bilik ini berdinding tebal. Selain itu, dia terbagi menjadi 2, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Katup jantung. Katup jantung juga terdiri dari beberapa, yaitu ada katup atrioventikuler yang terdiri 2 katup lagi, yaitu katup trikuspid dan katup bikuspid, atau biasa kita sebut katup mitral. Katup ini terletak antara atrium kanan dan atrium kiri. Yang kedua ada katup semilunar, yaitu semilunar itu artinya bulan separuh karena terdiri dari 3 daun katup. Katup semilunar ini terdiri dari 2 katup, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu terdiri dari 3 katup yang disebut trikuspid. Katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdiri dari 2 katup, yaitu katup mitral. Nah, katup ini berfungsi memungkinkan darah mengalir dari bagian-bagian atrium ke ventrikel pada masa diastole ventrikel dan mencegah aliran balik saat sistole ventrikel. Nah, katup pulmonal itu terletak pada atrium pulmonalis yang memisahkan pembuluh pulmonal dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak di antara ventrikel kiri dan aorta.
Nah, adanya katup semilunar ini memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arterium pulmonalis atau aorta selama sistole ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastole ventrikel. Berikut ini ada anatomi jantung. Ada aorta, vena cava superior, katup tricuspidalis, atrium kanan, vena cava interior, ventrikel kanan, ventrikel kiri, katup aorta, katup mitral, atrium kiri, dan atrium pulmonalis. 3 periode jantung. Itu yang pertama ada periode kontraksi. Itu suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup mitral dan tricuspidalis tertutup, katup aorta dan katup anteri pulmonalis terbuka. Akibatnya, darah dari ventrikel dextra mengalir ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta, lalu ke seluruh tubuh. Nah, yang periode kedua itu periode dilatasi atau periode diastol. Nah, periode ini adalah suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bikus dan tricuspidalis terbuka. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra, serta darah dari atrium dextra mengalir ke ventrikel dextra. Selanjutnya, darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis, dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dextra melalui vena cava. Yang ketiga ada periode istirahat. Nah, periode ini adalah waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung menguncup. Pada setiap kontraksi, jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Frekuensi jantung. Jantung berdenyut dalam 1 menit sekitar 60-100 kali. Jika jantung berdenyut lebih dari 100 kali disebut transkikardi. Nah, jika jantung kurang dari 60 kali disebut bradikardi. Ingat ya, bradikardi. Nah, frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh keadaan aktivitas, umur, jenis kelamin, endokrin, suhu, tekanan darah, kecemasan, stres, dan nyeri. Nah, frekuensi denyut jantung pada wanita lebih cepat daripada pria. Pembuluh darah jantung itu ada aorta, anteri pulmonalis, vena cava superior, vena cava interior, vena pulmonalis, anteri coronaria dextra, anteri coronaria sinistra. Seperti yang tadi kita lihat pada gambar anatomi jantung. Tekanan darah. Tekanan terdiri dari tekanan sistolik, tekanan diastolik, tekanan pulsasi, dan tekanan anteri rata-rata. Tekanan sistolik yaitu tekanan maksimum dari darah yang mengalir pada anteri yang terjadi pada saat ventrikel jantung berkontraksi. Besarnya sekitar 100-140 mm Hg. Dan tekanan diastolik yaitu tekanan darah pada dinding anteri pada saat jantung relaksasi. Besarnya sekitar 60-90 mm hidrostolik. Tekanan pulsasi yaitu refleks dari struk, volume, elastisitas anteri, besarnya sekitar 40-60. Nah, tekanan rata-rata yaitu gabungan dari tekanan pulsasi ditambah tekanan diastolik. Nah, tekanan darah normal itu biasanya sekitar 120/80. Denyut nadi.
Denyut nadi itu ada anteriradialis, itu di pergelangan tangan. Anteritemporalis itu ada di tulang pelipis. Anteridorsalis pedis itu ada di tulang punggung kaki. Antericaratis pada leher. Anterifemoralis itu ada di lipatan paha. Anteripolitela itu ada di lipatan lutut. Dan anteribrachialis itu ada di lipatan siku. Nilai normal denyut nadi pada bayi baru lahir adalah sekitar 100 sampai 140 kali per menit, sedangkan anak-anak sekitar 80 sampai 100 kali per menit. Sedangkan orang dewasa pada 60 sampai 80 kali per menit. Macam-macam shock. Yang pertama ada shock hipovolemik, yaitu terjadi akibat kurangnya volume darah dalam vaskuler, misalnya karena pendarahan, luka bakar, dan diare. Penanganannya dengan cara pengontrolan pendarahan dan pengembalian volume darah melalui pemberian cairan intravena atau transfusi darah. Nah, yang kedua itu ada shock neurogenik, yaitu terjadi karena kehilangan sinyal yang mendadak dari sistem saraf otonom pada dinding otot polos pembuluh darah. Nah, hal ini dapat terjadi karena kerusakan pada sistem saraf pusat seperti otak dan medula spinalis. Caranya yaitu dengan dehidrasi cairan untuk mengembalikan hemodinamik yang normal. Yang ketiga itu ada kardiogenik. Shock ini ditandai dengan menurunnya kemampuan pompa jantung. Biasanya terjadi karena miokardiak infark atau biasa kita sebut MCI. Nah, tanda dan gejalanya dapat timbul adalah menurunnya output urin, gangguan mental, hipotensi, dan lain-lain. Tata laksana awal itu ada ventilasi, infus, pompa, atau vasoaktif. Nah, obat ini obat untuk meningkatkan tekanan darah. Yang keempat ada shock sepsis, itu keadaan infeksi berat sebagai respon dari bakterinemia atau infeksi lain. Adanya shock ini mengakibatkan pembuluh darah dan penurunan tekanan darah, pembekuan darah, sehingga terjadi kegagalan fungsi organ. Ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh atau penurunan suhu tubuh, tekanan darah yang menurun, serta detak jantung yang cepat. Penanganan shock ini diantaranya yaitu pemberian antibiotik, oksigen, dan cairan, serta obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, yang kelima ada shock anafilaksi. Nah, shock ini adalah reaksi alergi berat, kejadian yang cepat, dan dapat menimbulkan kematian. Penyebab shock ini diantaranya makanan, obat-obatan, gigitan serangga, dan penyebab lain yang tidak diketahui. Faktor resiko shock ini adalah adanya riwayat alergi, baik individu atau keluarga, seperti asma atau dermatitis. Nah, tanda dan gejalanya yaitu kesulitan bernafas, kulit dingin, tanda-tanda seperti mual, muntah, diare, kram, dan tekanan darah menurun. Lalu menurunnya kesadaran. Nah, penanganannya yaitu dengan pemberian obat, yaitu obat yang menyempitkan pembuluh darah. Darah yaitu cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkat oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Fungsi darah yaitu yang pertama, menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme,
mengandung berbagai bahan menyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Nah, struktur sel darah antara lain ada plasma darah itu 55%, sel-sel darah itu 45%, ada sel darah merah atau biasa kita sebut eritrosit, ada hemoglobin, ada sel darah putih atau leukosit, ada trombosit atau keping darah. Saluran limfe yaitu cairan bening menyerupai plasma yang tidak mengandung protein plasma dan memiliki komponen yang serupa dengan cairan interstitial. Nah, susunan limfe mirip sama plasma, tetapi kadar proteinnya lebih kecil. Mekanisme kerja pada sistem limfe yaitu plasma darah merembes dari kapiler pembuluh darah, mengisi ruang antar sel yang disebut cairan interstitial, lalu berdifusi ke kapiler limfe, lalu ke pembuluh limfe, bergerak ke arah atas dengan adanya kontraksi otot rangka. Cairan limfe masuk ke nodus limfe yang akan menyaring cairan limfe dari benda asing dan meluncurkan bakteri. Nah, cairan limfe dari kepala, leher, lengan kanan, dan cairan limfe dari paru-paru akan bermuara ke donklus limfatik destra. Nah, cairan limfe dari seluruh tubuh dan pembuluh kil atau pembuluh lemak yang mengumpulkan asam dari usus akan bermuara dari ductus thoracikus. Nah, ductus lymphaticus dextra dan ductus thoracikus akan bermuara ke vena jugularis interna dan vena subclavicula, lalu menuju vena cava dan masuk ke peredaran darah jantung. Nah, anatomi limfe itu ada ductus lymphaticus dextra, ductus thoracikus, truncus broncho mediastinal. Nah, organ limfalik itu ada organ limfalik primer dan organ limfalik sekunder. Nah, yang primer itu ada sumsum tulang merah sama kelenjar timus, dan yang sekunder itu ada donus limfa, ada nodus limfaticus. Nah, nodus limfaticus itu ada tonsil, bercak Peyer. Peredaran darah. Urutan peredaran darah besar yaitu anterium kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, vena cava superior, dan vena cava interior, yang terakhir ke serambi kanan. Nah, urutan peredaran darah kecil yaitu bilikan jantung, anteripulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri jantung.